Ketika krisis ekonomi pecah pada tahun 2008, sebagian besar negara di Eropa jatuh ke dalam situasi kritis dan pertumbuhan ekonomi negatif. Dipengaruhi oleh krisis ekonomi, krisis utang yang komprehensif pecah di Yunani. Saat itu pemerintah Yunani menghadapi situasi yang mengerikan. Di antaranya adalah pelabuhan Piraeus yang tidak dikelola dengan baik dan tinggal menunggu bangkrutnya saja. Namun menghadapi pelabuhan yang akan ditinggalkan ini, negara-negara di dunia enggan untuk mengambil alih. Pada saat itu, mengakuisisi pelabuhan bangkrut adalah sesuatu yang mengejutkan dunia. Negara-negara di Eropa percaya bahwa akuisisi China atas pelabuhan Piraeus seharga 4,8 miliar dolar Amerika Serikat adalah sebuah keputusan yang sangat bodoh. Jadi, mengapa China membeli pelabuhan Piraeus yang bangkrut ini? Dan bagaimana kondisi pelabuhan tersebut saat ini? Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Ketika kita berbicara tentang Eropa, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah ekonomi Eropa yang sangat makmur. Perekonomian di negara-negara Eropa berkembang dengan sangat pesat, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain, yang PDB-nya telah mencapai garis depan dunia, dan negara-negara ini termasuk ke dalam kategori negara maju dalam sejarah. Tetapi, orang jarang berpikir bahwa akan ada negara kecil seperti Yunani di Eropa jika dibandingkan dengan negara lain. Perkembangan ekonomi Yunani sendiri sangat lambat. Dan setiap kali Yunani mengalami krisis ekonomi, negara ini harus menghadapi kesulitan besar dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan negara. Yunani adalah salah satu dari 4 peradaban kuno di dunia. Lokasi geografis Yunani sangat bagus, terletak di tenggara semenanjung Eropa. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Eropa mengundang Yunani untuk bergabung. Hal tersebut juga mendorong ekonomi politik negara Yunani mengalami peningkatan besar dalam waktu singkat. Dan status dunianya juga meningkat pesat. Sejak tahun 1960-an, Yunani berfokus pada pengembangan industri pariwisatanya sendiri. Dengan kemakmuran pariwisatanya, Yunani telah mencapai pertumbuhan cepat dari PDB-nya sendiri. Namun pada awal abad ke-20, karena seringnya terjadi krisis ekonomi di seluruh dunia, ditambah dengan krisis utang di Yunani, ini mengakibatkan ekonomi Yunani terpukul keras dan rusak parah. Dan pada saat itu, negara-negara Uni Eropa tidak menawarkan bantuan dan simpati kepada Yunani, tetapi malah justru menekan realitas Yunani. Dan untuk mengatasi krisis ekonomi, Yunani terpaksa harus menjual beberapa aset milik negara dengan harga rendah. Di antaranya adalah pelabuhan Piraeus yang merupakan gerbang ekonomi dan perdagangan luar negeri Yunani. Bahkan jika Yunani menjual pelabuhan ini, tidak ada negara Eropa dan Amerika yang mau menerimanya saat itu. Hingga pada akhirnya, China mengeluarkan 4.800 juta dolar Amerika Serikat untuk mengakuisinya dan memperoleh hak waralaba selama 35 tahun pelabuhan Piraeus. Namun begitu berita akuisisi menyebar, negara-negara di Eropa sama sekali tidak memahami strategi China. Bahkan banyak negara di Eropa yang berpikir bahwa akuisisi China atas pelabuhan Piraeus adalah sebuah keputusan yang bodoh. Menurut data investigasi saat itu, pelabuhan Piraeus telah merugi sebanyak 13 juta euro. Fasilitas di dalam pelabuhan juga sudah lama dalam kondisi tidak terawat. Di samping itu, banyak fasilitas pelabuhan juga tidak dapat digunakan kembali. Upah para pekerja pelabuhan juga tidak terbayarkan. Ditambah dengan krisis ekonomi pada saat itu yang melanda Yunani, banyak staf yang sangat marah dengan situasi seperti ini. Beberapa negara di Eropa percaya bahwa adalah hal yang sangat tidak bijaksana buat China untuk menghabiskan 4,8 miliar dolar Amerika Serikat hanya untuk mengakuisisi pelabuhan Piraeus yang akan bangkrut. Lantas, mengapa China begitu berani mengeluarkan uang besar hanya untuk mengelola sebuah pelabuhan yang bangkrut? Ada dua alasan terpenting bagi China menghabiskan 4,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengakuisisi pelabuhan Piraeus di Yunani, dan hal ini adalah keuntungan yang tidak disadari negara-negara di Eropa sama sekali.
Alasan yang pertama, dengan implementasi inisiatif Belt and Road yang cepat, China saat itu membutuhkan pelabuhan yang relatif aman, nyaman, dan dapat diandalkan untuk mengangkut barang domestik ke negara-negara Eropa untuk dijual. Dan dalam proses pengangkutan kargo, banyak kargo juga perlu diperbaiki dan dipelihara di pelabuhan. Meskipun pelabuhan Piraeus Yunani relatif kumuh, tetapi lokasinya sangat bagus karena pelabuhan ini adalah pelabuhan barat terdekat dengan terusan Suez. Selain itu, lokasi geografis yang menguntungkan dari Yunani, kondisi lingkungan dan iklimnya juga sangat cocok untuk penyimpanan kargo. Bagi China, pelabuhan ini sangat cocok dan dapat mencapai keuntungan ekonomi yang sangat tinggi. Alasan kedua, ketika China membeli kapal Indo-Fairfax dari Ukraina, ini dilecehkan oleh Turki dan beberapa negara lain selama proses transportasinya. Saat itu, Yunani turut membantu China, dan karena tujuan ini juga, ketika rakyat Yunani membutuhkan bantuan, China langsung antusias memberikan bantuan sesuai dengan kapasitasnya. China telah memiliki segudang pengalaman dalam hal infrastruktur dan juga telah memiliki pengalaman dalam manajemen yang kuat. Jadi, untuk mengatasi situasi pelabuhan, China memilih untuk memperbaiki dalam dua aspek. Langkah pertama, China mengirimkan para profesional dalam negeri ke pelabuhan dan menghabiskan waktu sekitar 2 minggu untuk memperbaiki infrastruktur pelabuhan, kemudian menjalankannya dengan normal. Dan setelah menerima izin dari otoritas Yunani, perusahaan China mulai membangun kembali pelabuhan laut dalam dengan menggunakan 15 derek pengangkat yang sangat canggih dan derek ban listrik. Dibandingkan dengan periode pelabuhan yang paling makmur, kapasitas transportasi pelabuhan telah meningkat pesat dan vitalitas pelabuhan pun telah dihidupkan kembali. Di sisi lain, karena letak pelabuhannya berada di Yunani, China memilih untuk merekrut lebih dari 1.000 karyawan baru dari wilayah setempat. Selanjutnya, China memberikan pelatihan yang baik pada karyawan pelabuhan Piraeus. China mengirimkan talenta luar biasa untuk setiap posisi dari China datang ke Yunani untuk melatih staf lokal. Dan setelah 2 bulan menjalani pelatihan, 1.000 karyawan baru ini dapat menyelesaikan pekerjaan di posisi masing-masing. Dan selanjutnya, efisiensi kerja pelabuhan juga mengalami peningkatan pesat. Saat ini, pelabuhan Piraeus menjadi sangat penting bagi China. Ini merupakan langkah penting bagi China untuk membuka pasar Eropa dan juga merupakan kunci untuk mengurangi biaya perdagangan luar negeri China. Sejauh ini, pelabuhan Piraeus menghasilkan pendapatan bagi China sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Ini 3 kali lebih tinggi daripada jumlah uang yang dibayarkan China untuk mengakuisisi pelabuhan saat itu. Dan jika China memiliki 35 tahun hak pengelolaan pelabuhan Piraeus, maka China memiliki keuntungan 420 miliar dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu tersebut. Transformasi pelabuhan Piraeus oleh China dan manfaat ekonomi yang dibawa oleh pelabuhan tersebut juga telah membuat negara lain menyadari bahwa pilihan awal China adalah benar dan tepat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.